Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yuliani dari jurusan Teknik Informatika. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi dari kalkulator dan mengubah nilai angka menjadi nilai huruf dalam bahasa pemrograman C++. Langsung aja ya teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang fungsi kalkulatornya. Pertama-tama aku akan mengetikkan tanda pagar, include, lalu ketik buka kurung, iostream, lalu tutup kurung. Yaitu ini berfungsi untuk memasukkan library dan pengguna cin dan count-nya. Lalu yang kedua ada using namespace, std, dan titik koma, yaitu berfungsi agar kita tidak menuliskan kembali std dan titik komanya. Lalu ada juga garis miring 2, fungsional kalkulator. Itu mengomentari fungsi hasil kalkulator codingannya itu seperti apa. Lalu ada juga int kalkulator, itu sama dengan buka kurung, a, b, char int kalkulator, lalu tutup kurung kembali. Itu semua berfungsi agar kalkulatornya menjadi 2 angka dalam satu operatornya di dalam si codingan ini. Lalu ada juga else if, yaitu sama dengan buka kurung, kutip, tambah kutip, lalu tutup kurung lagi. Nah, ini tuh yang aku jelaskan barusan tuh itu tuh termasuk ke dalam penjumlahan. Jadi jika kita menuliskan, yaitu menjadi sama dengan A ditambah B. Lalu ada juga pengurangan. Untuk pengurangan ini kita tinggal mengganti si penjumlahannya menjadi pengurangan. Contohnya seperti A menjadi dikurangi B. Ada juga untuk pembagian juga sama. Jadi kita tinggal menggantinya ke dalam pembagian, seperti contohnya tuh A dibagi B. Yang terakhir ada perkalian. Nah, jadi intinya semuanya sama. Untuk A menjadi dikali B. Ada juga modulus. Modulus itu menghitung seperti A modulus, B modulus sama dengan 0. Lalu jika else operatornya tidak valid, maka si codingannya itu akan mengembalikan si 0-nya kembali. Nah, teman-teman, kita lanjut aja ya. Setelah tadi sudah dijelaskan oleh saya, yang pertama ada fungsi nilai hurufnya. Fungsi nilai itu mengubah angka menjadi nilai huruf. Contohnya dari A sampai ke E. Nah, itu yang pertama dalam penulisan si codingannya itu nilai pertama dalam penulisannya si codingannya itu F nilai contohnya lebih besar 80 lebih kecil. Jadi 80 dikurang 100 yaitu berarti termasuk menjadi nilai grade A. Lalu untuk yang kedua juga sama else if, berarti nilainya itu 70 dikurangi 79. Nah, itu menjadi nilai B, dan nilainya lebih kecil 69 itu menjadi juga sama, berarti nilai 60 ke 69 itu termasuk grade C. Lalu sama juga penulisannya, berarti 50 nilainya seperti 60, berarti 50 menjadi 59 grade C. Jadi nilainya tuh ke nilai D. Terus si 0 sampai 49 itu termasuk nilainya menjadi nilai E. Lalu untuk si retur, ini tuh dijelaskan kalau nilai di luar 0 sampai 100, maka pengambilannya pun tanda tanya bahwa sebagai tanda nilainya tuh itu tidak valid. Di sini juga ada yang namanya fungsi dari main. Di main ini tuh yaitu untuk menampilkan pemrograman di C++ yang akan dieksekusikan
Lalu ada juga INT, A, B, hasil nilai itu deklarasi itu variabel dan hasilnya itu diperhitungkan. Lalu ada juga char atau hasilnya itu diperhitungkan. Lalu ada operator variabel jadi itu kayak nilai huruf setaranya. Itu menampilkan si nilai hurufnya di dalam codingannya. Lalu ada kalkulator itu menampilkan teks atau informasi dalam codingan di dalam aplikasi C++. Lalu ada hasil kalkulator atau char itu untuk memanggil fungsi dari kalkulator tersebut. Lalu ada juga count, yaitu untuk menampilkan teks atau informasi dalam codingan dalam aplikasi C++. Lalu ada juga hasil kalkulatornya atau char, itu tuh memanggil fungsi kalkulator dalam menghitung hasil operasi dalam codingan tersebut. Fungsinya yaitu hasil operasi dalam codingan tersebut fungsinya untuk seperti apa. Lalu ada cloud, itu tuh hasil dari include yang menampilkan hasil perhitungan dalam kalkulator untuk menampilkan hasil perhitungan dalam kalkulator. Lalu ada juga cin, itu tuh kayak nilai yang meminta penggunanya untuk memasukkan nilai 0 sampai 100 tapi untuk dikonfirmasikan menjadi nilai huruf. Nah, kita masuk ke dalam bagian sekte akhir. Di sini hasil dari pemrograman codingannya itu yaitu hasil yang namanya itu pengguna memasukkan dua bilangan operasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu program menghitung hasil pengguna itu fungsi kalkulatornya seperti apa. Lalu pengguna itu memasukkan 0 sampai 100. Nah, itu pemrograman menambah nilai menjadi grid dengan nilai fungsi nilai huruf. Contohnya 9 dikali 10 berarti 90 untuk hasilnya. Dan gridnya itu A dan termasuk ke A. Dan pemrograman ini alhamdulillah udah selesai. Sebelumnya saya meminta maaf untuk penjelasan ini karena saya dalam tahap belajar, dan untuk pembuatan tugas ini saya harap memaklumi karena saya sendiri masih dalam tahap pembelajaran mengoding. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.